Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani dengan NPM S1D023044. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Saluran Pemasaran Pertanian dan Harga Pasar Bukti dari Produsen Tanaman Bernilai Tinggi dari India. Pertama-tama yaitu latar belakang. Petani kecil di negara berkembang menghadapi kendala signifikan dalam memasarkan buah dan sayuran. Meskipun India menempati peringkat kedua dunia dalam produksi setelah Cina, latar belakang menyoroti lingkungan regulasi pemasaran pertanian di India, di mana petani sering bergantung pada perantara yang menekan harga sehingga diperlukan bukti empiris tentang efektivitas program nilai tambah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti dari produsen tanaman bernilai tinggi di India untuk mengevaluasi dampak intervensi pemasaran terhadap petani kecil. Ini mencakup identifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses pasar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode ini melibatkan survei terhadap petani di India dengan pendekatan kuantitatif termasuk analisis regresi untuk mengukur hubungan variabel seperti skala usaha dan akses pasar. Penelitian menggunakan data primer dari produsen tanaman bernilai tinggi didukung tinjauan literatur tentang kebijakan pertanian India. Di sini terdapat temuan utama dari jurnal tersebut. Yang itu pertama, satu, sifat tanaman yang dihasilkan sangat memengaruhi pilihan saluran pemasaran petani, sehingga kebijakan satu ukuran untuk semua kurang efektif. Petani kecil sering terjebak pada perantara tradisional yang menekan harga, meskipun produksi India tinggi sebagai negara produsen buah sayur terbesar kedua di dunia. Yaitu kedua, intervensi pemasaran nilai tambah terbukti meningkatkan pendapatan terutama untuk tanaman segar seperti buah dan sayuran dengan evaluasi saluran pasar sejak paruh kedua abad ke-20. Penelitian merekomendasikan pendekatan khusus berdasarkan karakteristik tanaman untuk mengurangi ketergantungan pada perantara. Selanjutnya yaitu di sini ada analisis konsep pemasaran yang dimana pertama, struktur pasar dan aktor. Oligopsoni, perantara dominan, harga petani rendah. Aktor, petani, perantara, pedagang, pengencer, konsumen. Yang kedua, saluran pemasaran. Rantai panjang petani ke perantara, lanjut ke pedagang, serta pengencer, terakhir yaitu konsumen. Ketiga, fungsi pemasaran. Didominasi perantara, transportasi, dan penyimpanan kurang efisien, informasi dan pembiayaan terbatas. Selanjutnya di sini ada perbandingan cabai curup PS India. Di mana curup sendiri pasar lelang plus koperasi sama dengan efisien, sedangkan India saluran panjang plus APMC kaku sama dengan nilai tambah hilang. Faktor penyebabnya regulasi India kaku versus Bengkulu fleksibel, komoditas buah rapuh versus cabai tahan lama. Lokal koperasi Bengkulu efektif. Selanjutnya yaitu di sini ada rekomendasi. Berdasarkan perbandingan jurnal India dengan permasalahan cabai curug Bengkulu, rekomendasi strategis dilakukan pada efisiensi saluran dan kesejahteraan petani. Pemerintah disarankan membangun pasar lelang digital nasional dengan HPP untuk capai farmer share 70%. Integrasikan aplikasi PIK Real Time ke Koperasi Bengkulu serta subsidi cold chain 2026 guna kurangi ketergantungan tengkolak petani atau koperasi dapat bangun kontrak langsung. Supermarket e-commerce terapkan pengeringan cabai lebih 200-300% harga dengan branding cabai curug organik dan gunakan smart farming drone untuk prediksi panen. Baiklah, itulah tadi dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.